satu bentuk. Terus yang kedua, ada contoh, ada dokter yang punya kebun duren. Beliaunya juga wirausaha. Apa? Ya jual duriannya itu. Isin. Ora, nyapa isin? Yang penting kan menghasilkan dan itu halal. Ada dokter-dokter yang mempunyai kos-kosan. Malu? Enggak lah, ngapain? Aku termasuk. Ya, ada dokter yang jual daster. Nah, ya kan? Malu? Enggak. Jadi kita sudah tuntut semester anak semester 5 terus di KB 5 dia mempraktekkan kaumnya ya jual nasi bento di di KB 5 jadi mereka menjual nasi bok apa nasi bento yang ada tempatnya gitu laku laku ya sregep ya ya rada rekoso cuman kan uangnya lumayan gitu loh ya uangnya lumayan ya pada materi KWU yang saat ini yang saya akan bahas adalah mengenai pemetaan persaingan dan kesempatan serta tren industri dan estimasi TAM. Next slide, bawahnya nak. Oke, yang kita presentasikan mengenai pemetaan persaingan, jenis persaingan, kemudian tren industri dan estimasi besaran pasar, serta konsep pemetaan kesempatan. Next. Nah, ada dua aspek utama yang dipahami oleh wirausahawan adalah pemetaan persaingan, yaitu competitive mapping, dan pemetaan kesempatan adalah opportunity mapping. Keduanya itu saling berkaitan karena pemetaan persaingan itu membantu mengenali siapa aja pemain utama dalam industri tersebut. Sedangkan pemetaan kesempatan itu menyoroti celah atau gap atau peluang inovasi yang belum dimanfaatkan. Contoh, pada satu jalan, contoh rumahku ini daerah kos-kosan, ada banyak ayam geprek di sini. Arab A, B, C, Kang apa, Cak Abit, ayam kopok, oke. Ngelihat kesempatannya bikin ayam geprek. Oke, ben rame. Kan tujuan jualan kan ben rame toh, ben laris toh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, oh ada yang mengambil nasinya sendiri, sekarepe, sakwareke, gitu. Boleh. Ada yang diberikan tambahan es teh, gitu. Itu kan satu satu celah yang lainnya mungkin tidak ada. Mungkin ayamnya bisa milih atau ayamnya bisa ngambil sendiri sepuasnya, gitu. Hei Rajendra kan dan teman-temannya, ya duduk ke sekolah masalah. Sekolah kok omong-omongan ki apa? Ayo didengarkan ya. Jadi perlu itu untuk sebelum kita membuka usaha untuk menyoroti atau memberikan mencari peluang terhadap usaha apa yang harus kita lakukan. Next, next. Iki sing kok sapa sing nggawa slide ya. Dek next, Dek. Naswa, next. Mohon izin dokter masih ada kendala dokter. Apa? Ya. Mengapa mengidentifikasi pesaing itu penting? Kenapa? Karena kami kondisi
resiko kegagalan bisnis. Jadi kita harus tahu keuntungan kita apa, istilahnya SWOT, analisis SWOT-nya kita apa, kekuatan kita apa, strength-nya apa, weakness-nya, kelemahan kita, opportunity-nya apa, peluangnya apa, threat-nya apa, gitu. Jadi kita harus tahu itu. Oh, kita orang yang bisa masak ayam. Oh, apa langkah kita, gitu. Contohnya gitu. Jadi kita harus tahu apa analisis apa yang terjadi, namanya analisis SWOT untuk mengevaluasi kelemahan kita ada di mana, kelebihan kita ada di mana. Menjadi dasar inovasi dan strategi diferensiasi, jadi harus ada inovasi terbaru dan ada perbedaan yang menjadikan kita itu dilirik orang. Ya, contoh brand kopi. Kopi itu banyak, ya. Mulai kopi A, B, C, D, E, tuku, kenangan, kop kan ini kenangan ya. Fore, apalagi? Saya enak-enak tak sebut nih mau. Poin, ya. Tomorrow dokter. Apa? Apalah? Kopi Tomorrow, dokter kata Oh Raja iya, Indra. Tomoro, Tomoro, betul, Tomoro. Mereka mempunyai tes yang berbeda-beda, baik itu yang apa robusta sama apa itunya yaitu. Jadi mereka punya packaging sendiri-sendiri. Yang gelas terbaik versi saya adalah Fore karena memang dia lebih tebal, dia bukaannya bagus dan sebagainya. Itu menurut saya. Tapi maksud saya ini diferensiasi, perbedaan. Dia mempunyai inovasi yang mengakibatkan dia lebih laku. Contoh yang punya butterscotch, seingat saya, setahu saya hanya Fore. Tapi ternyata sekarang semuanya, hampir semuanya punya butterscotch. Ya, rasa butterscotch itu. Jadi mereka akan menginovasi, membuat lagi, dan membuat lagi rasa-rasa yang baru yang untuk menarik pembeli. Contoh lain inovasinya adalah buy one get one. Itu kan yang menarik kalian atau diskon 70%. Nah, itu yang mendorong mata untuk kalau ke mall untuk masuk ke toko tersebut. Meningkatkan daya saing jangka panjang dan membantu positioning usahanya. Next, Nak. Aldi, next. Nah, pemetaan persaingan itu adalah proses analisis sistematis untuk memahami kondisi kompetitor di pasar. Jadi untuk memahami pesaing kita, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah mengetahui posisi usaha yang kita akan buat dibandingkan dengan pesaing, serta menemukan diferensiasi yang dapat dimanfaatkan untuk apa? Mencapai keuntungan, ya. Jadi kita harus melakukan ini sebelum ada eh, pemetaan, sebelum kita membuat suatu brand atau kita membuat suatu usaha. Contoh kos-kosan. Kos-kosan di daerah saya ini banyak, hampir setiap rumah itu kos. Ya, tapi pasti ada eh, inovasi-inovasi yang akan mengakibatkan mereka itu nyaman, kerasan gitu ya. Ya, itu yang dikatakan pembeda atau diferensiasi. Sehingga istilahnya eh, dari mulut ke mulut. Jadi kalau yang satu sudah selesai lulus gitu sampai selesai kuliah ya, dia akan ngomong, "Oh, kos di tempatku loh, enak." Gitu sama contoh. Udaranya segar, bisa terbuka, contoh gitu ya. Ada wifi, ada ini dan sebagainya. Ya, next. Nah, jenis pesaing dan kewirausahaan. Pesaing itu ada pesaing langsung, ada pesaing yang tidak langsung. Pesaing langsung itu contoh dua merek minuman teh dalam kemasan yang bersaing di segmen harga menengah. Contoh teh A sama teh B. Tidak ada pembeda, tapi dia bersaing bisa dari packaging, bisa dari harganya, bisa dari apa namanya rasa dan sebagainya. Kalau tidak langsung itu
biasanya itu contoh pesaingnya mengenai minuman kopi siap saji dibandingkan dengan produk yang lain tapi yang sejenis. Contoh kopi dibandingkan dengan minuman berenergi. Tujuannya kan untuk biar kita semangat. Kalau minum kopi kan ada kafeinnya, biar kita hormon tertentu kita. Kemudian kalau minuman energi, contoh merek-merek tertentu seperti merek K gitu ya, itu kan juga menambah stamina dan apa energi untuk kita bisa beraktivitas. Nah, itu pesaing yang tidak langsung. Kalau pesaing potensial itu adalah contohnya adalah perusahaan e-commerce itu bisa juga masuk ke layanan bisnis yang logistik gitu. Terus pesaing masa depan, contohnya adalah sekarang dulu kita menggunakan taksi kan nyegate, nyegate di pinggir jalan, ya kan? Kita mencarinya di pinggir jalan. Tapi setelah ada aplikasi Gojek, GoCargo, GoGoGo apa itu, Grab, Maxim dan sebagainya, kita juga cukup menunggu di rumah, ya. Kemudian kita bisa langsung didatangi sama eh, pengemudi. Kemudian pesaing internal industri atau info itu contoh adalah produsen smartphone yang saling bersaing pada segmen harga menengah ke atas. Oke, jadi contoh kalau kita beli brand S itu ya, seumpama belinya di mall yang di officialnya itu nanti harganya beda atau bahkan banyak bonus, daripada beli di pinggir-pinggir jalan yang toko-toko HP itu. Jadi dia bersaingnya di situ. Oke, next. Next, nak. Aldi. Hmm. Cara mengidentifikasi pesaing. Oh, Dek, tadi udah dah. Sebelumnya, sebelumnya cara mengidentifikasi. Kebanyakan. Nah, cara mengidentifikasi pesaing yang pertama adalah kenali segmen pasar. Tentukan siapa target konsumen yang siap dia layani. Itu penting. Analisis produk atau layanan, ya, bandingkan produk sejenis, yaitu dengan pesaing langsung dan pesaing yang tidak langsung atau substitusi. Lihatnya apa? Aspek harganya, kualitas, fiturnya, dan nilai tambahnya. Gunakan alat analisis pasar, bisa analisis SWOT, bisa Porter, kemudian amati saluran distribusi dan promosinya, kemudian pantau tren dan teknologi ini penting. Oh, sekarang tipe makannya sekarang banyak ya, Padang murah, Padang 10.000, 9.000, paling rame itu di depan kampus pun rame, ya. Karena 10.000, 9.000 sudah dapat ayam, nggak tahu ayam dari mana ya. Terus kumpulkan data lapangan dan ulasan dari pelanggan itu penting, itu masukan. Jadi kalau kita diberikan saran itu tidak boleh marah. Kenapa? Ya karena itu untuk kebaikan kita, untuk bisnis kita ke depannya. Oke, next. Kita ngomong mengenai persaingan global. Terjadi ketika perusahaan lokal harus berhadapan dengan perusahaan dari berbagai negara yang menawarkan produk atau layanan sejenis atau substitusinya. Tujuannya adalah eh, wirausahawan tersebut mampu memahami langkah internasional, membantu strategi diferensiasi serta memasuki pasar global dengan tepat. Ya, next. Ya, next. Nah, mengidentifikasi pasar global.
Yang pertama adalah analisis pasar internasional. Metodenya seperti apa? Lakukan riset industri global, kemudian data perdagangan internasional kita cari kira-kira apa yang belum ada, apa yang mau kita buat yang belum ada di pasaran. Kemudian identifikasi pesaing langsung dan tidak langsung yang sudah saya sebutkan. Kemudian gunakan analisis SWOT atau analisis apapun yang bisa untuk menilai apakah kita sudah siap. Kemudian pantau distribusinya, kemudian benchmarking dan kompetitif intelijen, kemudian analisis tren global dan potensi untuk kegagalannya. Ya, terus next. Nah, yang berikutnya mengenai tren industri. Tren industri itu adalah pola pergeseran yang terjadi dalam suatu sektor bisnis akibat kombinasi faktor ekonomi, teknologi, sosial, budaya, lingkungan, maupun politik. Pemahaman tren industri memungkinkan wirausahawan mengantisipasi arah pasar, mengenali peluang baru, dan menghindari resiko. Next. Bagaimana cara memahami tren industri? Yang pertama, faktor pembentuk tren, ada konsumen. Nah, kita lihatnya apa? Dari perubahan gaya hidupnya, demografinya. Demografinya kita lihat apa? Oh, daerah sini adalah daerah anak muda, daerah kos-kosan. Berarti layanannya suka yang seperti apa gitu. Makanannya suka yang seperti apa? Contoh kalau orang muda kamu jual getuk, ya ora doyan kabeh. Ya. Anak muda kamu jual ayam crispy ya pasti laku ya. Faktor teknologi mungkin AI ya. Kemudian faktor regulasi dan politik, kebijakan pemerintah terkena terkait pajak gitu-gitu juga perlu. Terus faktor-faktor ekonomi global dan daya beli dan faktor lingkungan dan sosial. Metodenya bisa dengan analisis apapun, bisa dengan SWOT dan sebagainya. Yo, next. Ada estimasi besaran pasar atau total addressable market. Adalah estimasi nilai maksimal pasar yang bisa dicapai suatu produk atau layanan jika semua konsumen target membeli produk tersebut. Jadi harus ada peluang kita harus bisa menentukan skala peluangnya. Metode penghitungannya bisa top down, bisa bottom up, bisa value teori. Jadi kita bisa menghitung keuntungan kita berapa sih setiap tahunnya, itu maksudnya begitu. Next. Dari kesimpulannya adalah pemetaan persaingan itu membantu positioning usaha. Jadi kita wajib tahu kalau mau membuat itu suatu usaha harus dipikirkan persaingan dan kesempatannya bagaimana. Pemetaan kesempatan membuka peluang inovasi. Jadi kita harus berinovasi untuk membuat hal yang sama. Identifikasi pesaing global penting untuk ekspansi, memahami tren industri memandu arah bisnis, dan estimasi TAM memberikan gambaran besaran peluang pasarnya seperti apa. Jadi kalau kita mau beli targetnya berapa, harganya berapa, gitu-gitu, kita harus menghitung nilai TAM-nya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Kalau ada yang tanyakan, mudeng apa enggak? Ngerti enggak yang dijelaskan mengenai pemetaan kesempatan, pemetaan apa namanya? Pemetaan persaingan, pemetaan kesempatan. Ya, itu penting pada saat kita mau menjadi seorang wirausahawan. Jadi kalau kita nanti jadi dokter tetap harus berpikir bahwa
Entrepreneurship itu penting. Yang melulu jadi dokter bisa aja ya kamu sekarang. Jadi memang harus ada usaha untuk bisa meningkatkan penghasilan. Itu saran. Karena kalau cuman berbekal itu aja ya nggak cukup biasanya. Harus ada yang mendukung-mendukung kegiatan yang lain. Tuh ya. Oke, ada yang tanya kan? Ujian ndak jauh dari materi yang saya sampaikan ya. Jadi mungkin ya